Ada klinik Hikor lah. Jadi kalau ke sana, kita yang ada di sini sampaikan bahwa kami peserta Natal Akbar, pasti ya kurang-kurang dibayar itu. Ya Pak Dokter. Ya, ada Pak Dokter, dia aktivis gereja juga, ya mulai dari sekolah minggu. Jadi Pak Dokter ini selalu memberi diri untuk pelayanan, dan kita bersyukur Pak Dokter mendukung kita dalam perayaan Natal Akbar Klasisasi Utara di Jemaat Immanuel Pangli hari ini. Ya. Laporan Panitia Natal. Laporan Panitia Natal Akbar Klasisasi Utara tahun 2023 kepada Panitia Perayaan Natal. Kami silakan. Halo. Apa ya? Kamar siapa dibagi tuh hadiah? Sudah bisa diam? Halo. Hai. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang indah yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan laporan tim kerja Natal Akbar Klasisasi Utara saat ini. Yang saya hormati Ketua 2 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Yang saya hormati pengurus BPS 2 Rantepau. Yang saya hormati Badan Pekerja Klasisasi Utara, Badan Verifikasi Klasisasi Utara, para pendeta Gereja Toraja yang hadir, para penatua dan diaken yang hadir, pengurus OIG Klasisasi Utara, pemerintah yang hadir, proponen Gereja Toraja di Jemaat Bangkelekila, para undangan yang sudah hadir, dan sidang perayaan Natal Akbar Klasisasi Utara yang juga bersama-sama dengan kita hadir saat ini. Selamat sore dan selamat Natal. Puji syukur patut kita naikkan kepada Dia sumber hidup dan sumber berkat. Atas perkenannya lah sehingga kita masih menikmati hidup dan berkat-Nya. Sehingga kita diperkenankan juga hadir bersama memperingati dan merayakan kelahiran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Perkenankan saya melaporkan kegiatan tim kerja Natal Akbar Klasisasi Utara saat ini. Sidang Masa Raya Natal yang dikasihi Tuhan. Natal Akbar adalah salah satu program kerja Badan Pekerja Klasisasi Utara tahun 2022 yang kemudian ditindaklanjuti membentuk tim kerja berdasarkan surat BPK Sasi Utara ke Majelis Gereja Toraja Jemaat Immanuel Pangli tanggal 7 November tahun 2022 tentang permohonan tempat penyelenggaraan Natal Akbar Klasisasi Utara tahun 2022. Maka pada tanggal 13 November tahun 2022
diadakan rapat BPK Sasi Utara di Jemaat Immanuel Pangli untuk membentuk tim kerja. Tim kerja Natal Akbar Klasis Sasi Utara diutus oleh BPK Sasi Utara dalam ibadah hari Minggu di Jemaat Immanuel Pangli. Kemudian melaksanakan rapat untuk membicarakan kegiatan dan anggaran. Syukur bagi Yesus Kristus yang kita rayakan dan peringati kelahirannya saat ini. Kita semua diberi kesehatan, kita semua diberi kekuatan dan sukacita dalam kebersamaan menyukseskan perayaan Natal ini. Bahkan kita semua sudah mengalami kebersamaan melalui lomba akbar yang menggembirakan. Halo? Mbatongan Rasul itu lomba mengikuti nak menggembirakan raka. Semoga lomba yang kita adakan memang luar biasa menggembirakan dan mengakrabkan, karena lomba dirancang bukan atas nama jemaat. Dari ta'asiyatu egois jemaat. Sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan. Perayaan Natal kita saat ini diikuti oleh 14 jemaat, termasuk di dalamnya satu cabang kebaktian. Tak sia ki absen le, hadirin nasang sia dari sini sang kutiro pa dari itu budak-budak dan duka tu kurang. Iya. Jadi semua 14 jemaat hadir dalam kegiatan Natal Akbar kita yang baru pertama kali diadakan di Klasis Sasi Utara. Perlu juga saya laporkan bahwa kegiatan kita didukung dan dibiayai bersama. Kegiatan dan pembiayaan telah kita kerjakan bersama. Karena itu apapun yang kita jalani bersama itu adalah kesepakatan bersama juga. Perlu kami laporkan bahwa pada saat rapat bersama kita memutuskan sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan kita ini. Sumber-sumber dana adalah dari BPK Sasi Utara. Kemudian pundi khusus satu kali hari Minggu dijalankan di jemaat-jemaat. Kemudian kuota jemaat-jemaat seklasis Sasi Utara. Kemudian usaha dana tim kerja melalui lelang dan melalui donatur. Para lura kalaku bahasa penerimaan taksia. Oke. Baik informasi Bang Rim. Informasi bagi kita bahwa 4 sumber dana ini BPK 1 juta, realisasi 1 juta, pundi khusus direncanakan 3 juta, realisasi 1.888.000, jadi minus 2.112.000 untuk pundi khusus. Kemudian kuota jemaat Immanuel Pangli 6 juta, realisasi 6.900.000, ada plus 900.000. Yang dibagi ke 13 jemaat ada 39 juta, realisasi 37.400.000, minus 1.600.000. Masih ada jemaat yang belum membayar. Kemudian usaha dana melalui lelang kopi direncanakan 3.500.000, realisasi 8.510.000. Kemudian melalui donatur direncanakan 3.500.000, realisasi 7 juta. Kita bersyukur usaha dana luar biasa, tim usaha dana luar biasa bekerja dalam pencarian dana demi mendukung kegiatan bersama. Itu sekedar info bagaimana rencana dan realisasi dalam pelaksanaan Natal Akbar saat ini.
Untuk lengkapnya nanti kami share di grup jemaat-jemaat tentang kuota dan penerimaan. Sidang Masa Raya Natal yang dikasihi Tuhan, kegiatan ini kita laksanakan karena kita semua merindukan pertemuan yang akbar setelah kurang lebih 3 tahun kita tidak berjumpa karena adanya virus corona. Syukur Tuhan luar biasa berkenan bagi kita dan kegiatan ini bisa terlaksana karena kita mendukungnya. Karena itu pada kesempatan ini kami panitia atau tim kerja menyatakan terima kasih kepada Badan Pekerja Klasisasi Utara, Badan Verifikasi Klasisasi Utara, Pemerintah Kecamatan Sesean dan Pemerintah Kecamatan Bangkelekila, teman-teman majelis gereja dari jemaat-jemaat 14 jemaat, kemudian teman-teman tim kerja yang luar biasa bekerja sangat maksimal. Walaupun waktunya terbatas, pekerjaan karena kerjasama yang baik dan mau memberi diri, saya yakin Tuhan memberkati dan itulah yang kita alami dan kita jalani bersama. Terima kasih kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Immanuel Pangli dan Jemaat Immanuel Pangli yang luar biasa memberi perhatian atas pelaksanaan Natal Akbar ini. Terima kasih kepada para donatur. Terima kasih kepada pelayan firman, baik yang sudah bersama-sama dengan kita dalam ibadah pembukaan melalui KPI Sekolah Minggu, maupun yang akan kita jalani bersama dalam ibadah puncak melalui KPI Umum. Terima kasih kepada pemateri yang membawakan materi dampak gadget dalam kehidupan kita dan dalam keluarga dan anak-anak kita. Terima kasih kepada TS Channel Gereja Toraja yang boleh hadir dan meliput kegiatan ini. Esok lusa teman-teman yang ingin mencari dokumen, ada dokumen kita di Gereja Toraja. Karena yang meliput ini adalah TS Channel Gereja Toraja. Jadi mungkin ada juga kesempatan nanti dikasih masuk di dalam YouTube. Terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir dan luar biasa mendukung kegiatan ini. Ada banyak kegiatan boleh terlaksana karena kita memberi perhatian dan kita juga luar biasa mendukung di sana. Nikmatilah perjumpaan yang akbar ini. Nikmatilah perjumpaan dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Rayakanlah peringatan kelahirannya dan nantikanlah kedatangannya kembali dalam kemuliaan kekalnya. Dan akhirnya pulanglah atau kembalilah melalui jalan lain. Dalam ibadah sekolah minggu tadi sudah dijelaskan apa itu melalui jalan lain. Bagi yang terlambat, tak mau mitanda itu apa? Itu di sana pulang melalui jalan lain. Bagi yang hadir dalam ibadah sekolah minggu, ibadah umum tadi dalam bentuk sekolah minggu, marorongan liu tu apa tu di sana kembali melalui jalan lain. Karena itu kembalilah melalui jalan lain, yaitu jalan menurut perintah Tuhan. Selamat memperingati, selamat merayakan kelahiran Kristus. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sekian, terima kasih. Demikianlah laporan panitia perayaan Natal Akbar Klasisasi Utara tahun 2023. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada pengongan natura. Pada yang bertugas disilakan.
Terima kasih kepada pemandu acara yang memberikan kesempatan kepada kami panitia pembangunan gedung gereja Jemaat Immanuel Pangli. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pendeta seklasis Sasi Utara, yang kami hormati Bapak Ibu para undangan, yang kami hormati seluruh anggota jemaat seklasis Sasi Utara, hadirin yang sama berbahagia. Kami dari panitia pembangunan gedung gereja Jemaat Immanuel Pangli dengan prinsip tidak ada waktu untuk tidak melayani dan tidak ada waktu untuk berupaya bagaimana supaya gedung gereja ini bisa selesai cepat dan tepat sesuai yang direncanakan. Untuk itu ada yang kami mau minta kepada bapak-bapak semua menawarkan untuk lelang, yaitu kalender. Bukan hanya tanggalnya dilihat, tapi juga bisa bentuk bangunannya bisa dilihat sudah sejauh mana dan bagaimana bentuknya. Untuk itu kami akan lelang. Mohon penawaran dari bapak-bapak semua. Coba ditawar. Ditawar. 50 sabun dia namanya. 100 dia nomi panggung. 100 pisan penduan 200 toma lelang 200 pisan penduan pentalun toma lelang. Mohon ditulis. Yo tabe bilang natatiro te gedung gereja Jemaat Immanuel Pangli. Tentu kita solanasang lantai klasis Sasi Utara Lampu Sangai. Jadi lujome kami BPK sipak kadang-kadang tak siarakan magasa ke si bisa jemaat 100 sabu. Boleh? Ya jemaat Rantai Pangli 100. Jemaat Palawa 100 pentalunasan. Jemaat Buntu Kendek 100. Jemaat Immanuel Pangli duka 100. Dami kay kumota memilih di Pakanay. Jemaat Tiruan Bonga 100. Tampambonga 100. Bangkira-kira 100. Limbong Bonga 100, Limbong Langi 100, Tiromanda 100, Cabang Kebaktian Tandialo 100, Bang Kila-Kila 100, Demparka. Angka Palawa, ini jong, yo. Potorombami Tidisya, ya Sion Batu Pela 100, Pak Dokter Rantai Tondok 100. Tempat Kebaktian Bontong 100. Pak Ketua BPK 100. Di syarat BPK lan no. Ibu Yamarlin 100. Ibu Dina 100. Pak Pendeta yang akan pimpin ibadah ketua 2 100. Udah Pak. Tumalelang 100. Yo, ya tumalelang dako. Polusi ya 100. Oh Pandita Nathaniel Londong 100. Sekretaris BPK 100. Toyasa 100. Yo yang nata hukum yang kalimat miko kami patah ya ridaka to. Ibu Pendeta Yuliana dari Tiruan Bonga 100. Sion Batu Pela 100. Dejo. Dan para kapokali may ya Papa Windy 100, Pak Yakobus Surono 100. Udah Pak Pira Pelalan tuh Ketua Verifikasi 100. Mangka Mukupa mulai nak Ibu Pendeta Tirombonga 100.
Sehingga itu jemaat lah. Ya. Ya Pak Joni Tondok. Oh jemaat Agung, Pak jemaat Agung. Mangka boleh. Bu Pendeta. Yo Dendo. Ya. Embatu Bu Pendeta Jo. Oh ya, ketua PPGT Klasis. Ya. Pak Pendeta Saranga, Kandaku Saratu lah. Ya. Ya Pak YT Siman Saratu. Yo. Pela-pelabang ini ku dulu-dulu nasang si misa Matubori gereja teh. Yo, lami buntu kendek. Saratu Ibu Mama Onggo Saratu. Pira teh? Demparka. Pengurus PKB Klasis Saratu. OBPK ini ambeden nasalah leh. Pak Ketua Mangka, Sekretaris Mangka, Bendahara Mangka, Ketua 1 Mangka. Ya, Pak Yakobus Surono Misa Juta. Misa atau Pentalu. Nekarla Pira. Oh, Mikua kate. Oh ya. Saratu Nekarla. Yo ambil jo baju kuning ya. Tapi ambil takku kira lesak kami. Dempar ka? Pendeta Natal Mangka. Ota apa yang ni? Di Sabu masangan ni nak. Oh iya, na persembahkan sulit Pak Ketua. Oh na sumbang ni karena sulit. Bapak Basri dari Andulan. Oh Pak Basri domi Andulan. Oh membela di domi teh Saratu. Nah, PPGT Klasis, Mangka menala PPGT Klasis dong. Bendahara BPK, Mangka mina. Ayo. Jom tu ketua PW Klasis. Ketua sekolah minggu. Ya. Ketua sekolah minggu yo, ya bang jo, Klasis yo. Ya. Ketua PKB na Jemaat Immanuel Pangli ya. Oh. Ayo untuk kendek. Ya, lepas oleh Pak Dokter dengan Pak JT Siman dipersembahkan. Ya. Ya. Nikilala itu kamu mana talak barki detekian lo. Dempar ka? Jom mai Pangli ade. Dempar tuta. Dempar ka mai. Jemaat Pangli. Taimo. Pira pernah liba mati? Ya perkembangan telah dua. Taimo. Apa more? Oh Mama Chandri Misa. Pak berken ada dua. Mama Chandri napong apa? Pak Mangka Bapak Matius. Oh Matius Patawa. Ya. Itu yo. Ah tak ditiro narero nganu kopi. Gak dua more. Namanya mah ibadah. Klinik Hikorla. Misa, yo. Misa murah. Misa aliu murah. Misa aliu murah. Oh, hindi, tak apa namin kaluro may uto pa yung tabile sama saya. Midang leen hanya.
Yo tabe le para pel medal le miti kalian dari misa. Yo ta apa mengkalo pakona. Yo dak apa pira-pira bangun Pak Bengan. Ikul semangat le. Selamat. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan melalui Natura. Kita melangkah ke acara yang ke-7, yaitu ibadah KPI. Pada yang bertugas, disilakan. Pendua mo langan ti tungkon ang kada, maatolya mo langan ti pandong na bisara. Ang kumikatabi lako, to si kampa tutungan biya, to si tara nakatetangan mas sulo-sulo, biya marorong na buang tetangan mas sulo-sulo na to tumampararata. To kumuha na masiyang at tutulalanta na masero kalambananta. Ang kumikatabi lako to maabandolonga, to maakondo busu-busu, to maaloloan na manar nga maatendingan na paisan. Lako mintu ito ang guru, ono di kalako Bapak Simon, gurung kutong kuwa sikola. Ang kumikatabi lako to si kampa pedang pitotian, to si tara nakapetang bakatang mataw, Bapak Dokter Rante Tondok, tumpabengan natun na maadiren maatutotemo. Makalima ang mintu tao kambang Buddha si turu pasan nanting ko mutay ko bilang-bilangan ni. Turampong ta sige maatan nung bone-bone. Limbong solo to tumbang lante makaroon to temo si turu solo na Allah. Kukuha rabatan lang ko masolanasang timin bulo mapapa ako ang kamay. Poli seleng ko sambu mo kalili do tilangi mo allen pa datu-datu. Ladiranda gute kurian sumanga, ladiranda te poliang paraya, tanda tasigina kaparanduan, todingi minanganna kapauran derandean, belanna inang mama se to puang, kaborok to palulungan, umpabengan anak tunggana, usorong anak misa-misana, napabengan unia aparri. Nah sorong umpera sai pakdi tae lasusinna lasi paling bapak di. Kurre sumangana tema karento temo sampak toding parayanna te solona Allah. Allah mangka na toding puang kulla apura na sodean totumam parara. Kurre sumangana telimbu balana sondong jemaat Immanuel Pangli dipilih lang sa nanay bendan te kuryan sumanga diembong buah matasaka nanay tunan ng te pauran derandean tanda tasikina kada diyan na datu maindan todingi minangan na katibusanan na buang pasalirampak. Kurre sumangana kasalamaran sampa todingi parayan na katuan masayalako. Kurre sumangana kasih kaeluan sampa todingi parayan na ang gamintu sang nginawan. Kurre sumangana parayasanda ladiranda mo te kami numpan ladiranda tebeng kamoya. Shalom. Sidang Raya Natal yang berbahagia, kita kembali berkumpul menaikkan pujian dan syukur kepada-Nya. Sebab Dialah Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kita semua, memberi kemenangan bagi kita yang telah percaya kepada-Nya. Kita akan terus menjalani hidup anugerah-Nya, menunaikan tugas dan tanggung jawab bersama. Maka saat ini kita akan menikmati hadirat-Nya dalam persekutuan dengan Dia hari ini. Di antara rasa syukur tiada terhingga, kemurahan-Nya nyata terungkap dalam kehidupan kita, berdampingan dengan pemeliharaan sempurna Allah yang terwujud indah dalam rangkaian kehidupan pemberi makna.
tiba pada penghayatan Natal tahun 2022 ini yang dirayakan oleh umat yang kian banyak di dunia. Mari sembah dan agungkan Dia, sebab Dialah yang menyatakan cinta kasih bagi kita dalam satu ikatan persaudaraan dan persekutuan dengan Dia. Melalui perayaan Natal Akbar kelas Sasi Utara, di bawah sorotan tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mari saya undang kita berdiri, kita melakukan Pak Pudian Etnik 133. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam dan damai sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat berteduh. Salam salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah. Yang dipersembahkan kemenyan emas dan mus, pada juru selamat mereka
Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan 11. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Maka kamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesatannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara-saudara, dengarkanlah perintah saling mengasihi dari kitab Injil Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Saya jemput jemaat berdiri. Tuhan bersabda, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tuhan, tolonglah bangunkan ini. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lemah. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lemah. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah batinku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Lan unolay kekatuan tasa ading solanasang kumua tampau kuki. Yamito may kumi mas solanasang tatuara jolona puang. Antapantan pantam makadalan penantang inang
manasa toma dosa siato kasalanukan. Inang manasa toma dosa siato kasalanukan. Lako kalenyo masihkan opon kariman nikah masihkan puan ulen duit patangan siapa inangki laku kalenyo puangi kamasihkan opon kariman nikah masihkan puan ombok dukaan buangan kada siapa enggauranki laku kalenyo puangi kamasihkan opon kariman nikah masihkan puan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru saudara-saudara. Jawab Yesus. Engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Amin. Kita masuk dalam penyalaan lilin. Jadi akan disediakan lilin di masing-masing jemaat, di depan tenda masing-masing jemaat. Jadi nanti kalau setelah solo baru kemudian kita masuk penyalaan lilin itu yang akan dinyalakan. So brightly shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the road and seen an error pining, till he appeared and the soul fell his woe. A thrill of hope, the weary hope rejoices, for yonder praise a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the
angel voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Long lay the road in sin and never pining, till he appeared and the soul fell his road. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder praise and new and glorious morn fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, oh night divine. Kita yang selama ini hidup dalam kegelapan telah diterangi oleh cahaya yang dibawa oleh Sang Terang Abadi. Yesus yang adalah teladan kita telah membawa terang bagi kita. Olehnya itu, kita juga perlu menjadi terang bagi sesama kita. Mari kita menyalakan lilin sebagai tanda bahwa terang telah hadir dalam kehidupan kita, dan sebagai komitmen bahwa kita akan menjadi terang bagi sesama kita. Mari saja untuk kita berdiri, kita melakukan seni lilin. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, from yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices. Oh night divine.
a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Katakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, terangnya sinarmu, bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan sore ini. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Sore ini kami berkumpul bersama di Jemaat Immanuel Pangli, warga jemaat di Klasisasi Utara, dalam rangka merayakan Natal. Di tempat ini, lewat perayaan ini ada sukacita, karena kami berjumpa satu dengan yang lain. Dan perjumpaan ini bukan perjumpaan biasa, tetapi perjumpaan yang berada dalam kendali dan kemauan Tuhan. Kami diperjumpakan karena peristiwa Natal. Karena itu juga dalam sukacita ini kami menyiapkan hati bersama
rindu mendengar berita Natal pada sore ini. Kami tahu bahwa firman Tuhan itu sempurna dan maknanya sangat dalam. Kami umat-Mu yang berkumpul ini adalah orang yang memiliki keterbatasan. Lebih khusus lagi hamba-Mu yang Engkau utus sore ini sangat terapuh. Karena itulah ya Roh Kudus tolong kami. Biarlah ketika Engkau hendak mau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, pesan-pesan-Mu kepada kami itu tersampaikan dengan baik. Didikan-didikan hikmat yang Tuhan mau katakan itu kami mengerti. Dan pada akhirnya nantinya kami akan pulang melalui jalan lain. Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saya memilih bahagian yang sangat lazim yang mungkin setiap tahun itu dibacakan. Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gembala, Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ayat ini saya angkat didasarkan pada tema Natal kita tahun ini. Maka pulanglah mereka melalui jalan lain.
Bapak dan Ibu, kalau bacaan kita ini dikaitkan dengan tema kita tahun ini, maka pertanyaan pentingnya adalah, saya ingin seperti gembala. Ketika saya berjumpa dengan Kristus, saya bisa mengalami sukacita yang luar biasa, yang walaupun saya datang sebagai gembala, pulang sebagai gembala, saya bisa kembali dengan sukacita. Pertanyaannya adalah, sehebat apakah kasih Kristus yang bisa dialami oleh orang-orang seperti para gembala? Orang-orang yang sangat terpinggirkan, orang-orang yang tidak memiliki nilai dan status sosial masyarakat. Tetapi ketika mereka kembali, saat sudah berjumpa dengan bayi Yesus, mereka pulang dengan sukacita. Kalaupun mereka datang sebagai gembala, pulang sebagai gembala, tetapi mereka pulang dengan sukacita, mereka pulang dengan sorak-sorai. Semoga kita pun juga berkata, nantinya ketika saya pulang ke rumah nanti, kembali melalui jalan lain, saya pulang dengan sukacita, kalaupun nantinya saya tidak membawa apa-apa. Kau tahu muita apa-apa di bapa sule bang syaki masandang. Udah kata yang nama lima Natal nata mo ampa tawana sule mo maanuku-nuku. Udah duka itu tahu male ma Natal male sinuku-nuku sabayan na sala-sala mo tu pengkarangan sinuku-nuku mo. Masiri itangala menampilkan yang terbaik sabala morai lana kuah tahu hebat. Demitorian nata na melo-melo tu pelayanan na siya senga-senga na Buddha moto tak mau pulang dengan sukacita. Buddha duka wate jemaat sule moto ya tonta sambali Immanuel Pangali nasusi bangaria tu kegiatan. Mereka tidak pulang dengan sukacita. Tapi gembala-gembala yang kita baca, kalaupun dia datang sebagai gembala, pulang sebagai gembala, mereka pulang dengan sukacita. Tidak pernah kita mendapatkan dan menemukan dalam Alkitab gembala ini diubahkan seketika yang mengubah sukacitanya. Perhatikan, dia datang walaupun menggunakan sendal jepit, pulang dengan sendal jepit, tetap sukacita. Kalaupun ketika berjumpa dengan Yesus, tak rana sule, nakwa langsung bangsia mau pejaba, langsung berubah tuh keadaan banuanna. Sejumlah persoalan masih ada, tetap sebagai gembala. Tetapi mereka pulang dengan sukacita. Ia datang dengan sederet persoalan, tetapi ketika mereka kembali melalui jalan lain setelah berjumpa dengan Yesus,
mereka pulang dengan sukacita yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, cinta kasih macam apa yang mereka temukan melalui peristiwa Natal itu? Cinta kasih macam apa yang dirasakan oleh gembala-gembala sehingga pulang dengan sukacita? Bukankah Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang menemukan alasan untuk marah-marah ketimbang alasan untuk bersyukur? Bukankah Bapak Ibu, begitu banyak orang yang justru menghabiskan waktu untuk mempersalahkan orang lain, untuk mengkritik orang lain, ketimbang dengan pulang dengan sukacita? Karena malah tahu mak gereja tak mau pulang dengan sukacita, bela narangi kadang napuang sulering kritik panditanna. Ya to khotbanna panditan kunina kalandong maro. Ya to panditan kunina to nama khotbah lepeng ina. Ya to khotbanna panditan kunina. So sito. Mereka bukan ketika berjumpa dengan Yesus pulang dengan sukacita, tetapi justru ada sejumlah hal yang membuat mereka semakin menambah masalahnya. Pertanyaannya, kasih macam apa yang dirasakan oleh gembala? Saudara-saudara, gembala-gembala itu adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima berita sukacita. Mereka dipilih sebagai penerima pertama dari berita Natal itu. Kalau memperhatikan Alkitab, kalau ditanya siapa penerima pertama berita sukacita Natal, tidak lain adalah gembala-gembala. Tapi perhatikan, karena saya nina itu Pak Wakil Bupati dan tandai pertama, pasti yang tahu adalah itu apa nih tiaba atu pemandap di soal Pak Wakil. Ternyata warga jemaat biasa. Saya mira nina atau namang tu warga jemaat biasa dempole Pak Wakil. Karena itu ada kasih staf. Kalau ada pejabat negara datang di Toraja presiden, siapa yang pertama akan menerima berita itu? Bupati. Bupati. Tomang kami raka. Sedangkan kita majelis gereja nata ada ditandai, apalagi pangkambi. Bayangkan berita yang sangat penting ini, Raja di atas sorga dan di bumi. Penyampaian pertamanya itu sampai kepada orang yang tidak diperhitungkan. Bukan kepada orang yang besar, bukan kepada pejabat. Tetapi beritanya pertama-tama sampai kepada gembala-gembala. Ini yang membuat gembala merasa sangat dihormati. Harkat martabatnya diangkat dan ditinggikan. Kalaupun manusia tidak menghargainya, kalaupun manusia menyepelekannya, tapi ternyata Allah sangat mengerti. Dan karena itu berita kehadirannya, keselamatan bagi dunia ini ditujukan kepada mereka, bukan kepada ahli Taurat, bukan kepada orang-orang Farisi, bukan kepada orang-orang Yahudi, bukan kepada penjaga bait Allah, bukan kepada para pendeta, tapi orang yang hidup dengan sederet masalah. Mengapa?
Karena Tuhan tahu betapa beratnya hidup mereka. Dan karena Tuhan tahu beban hidup mereka, ini yang dirasakan oleh gembala. Makanya dikatakan, ketika apa yang dilihat oleh mereka, apa yang terjadi, mereka lalu pulang. Pulang kemana? Pulang ke tempat mereka. Walaupun sejumlah masalah, tetapi pulang, sukacitanya itu mengubahkan mereka. Hampir 2 hari ini viral khotbah Pendeta Mel Atok yang dibagi-bagi di berbagai WhatsApp, termasuk WhatsApp pendeta, yang mengatakan begini dalam khotbahnya. Buddha tahu merasa makna Natal totemo, tapi sebenarnya sedang menodai kesucian kelahiran Yesus. Itu dalam khotbahnya Pendeta Mel Atok. Natumbai belan nakamasanangan na tau totemo na nium patasuna sang itu mintu, na akhirnya apa? Sela kotang ngabungin na maamalango-lango. Tapu memang ngapanna paniru tua kabuda akhirnya malango. Begitu menodai kesucian kelahiran Kristus. Sanda dukar kato yan na tanga mo bongi kaya lo Natal yan na to mangura mali misi balap. Akhirnya apa? Terganggu tuh tahu. Tangnya mau jalan lain tuh nolai, tapi jalan salah. Jalan sesat. Malam tahu nak pisah sang tahun. Tapun itu kas jemaat dipakai pisah sang tahun. Untuk nubai si Buddha tadi si salah-salah. Menodai kesucian Natal. Sanda itu persembahan na dikata si sang sabu. Si duang sabu rupiah na dikasih pisah sang tahun. Akhirnya mangka Natal to kita tidak pulang dengan sukacita, tetapi pulang dengan sungut-sungut. Karena ya tuh na dibagi itu nasi bungkus, tak menampai itu ampota, sudah meki sengke-sengke. Sudah mau kisinga puang, di kuapa, mbanakuan na ya tuh toma bagi dina, nasanga kapang tak na patama, tabang kupatama persembahannya di katuampuku kali ngarang-ngarang abang, anabu udah kaya male mo ya na Columbus. Kisah ngayon nende esasi utara tak aya to. Tak aya to. Sabak to kinaya to sasi utara. Labi-labin de Manuel taya to pa Columbus inde. Ya bang ari tu kutiro Thomas Seroi. Taya to Columbus membantu dia kebersihan. Semua daripada di kabu dah kabang dulu meja tiapa labiran taseroi. Tayo tu Columbus kende Immanuel Pangani. Jendra kaya Columbus inde. Ay, Mas Seroi dia. Dia tu Mas Seroi ternyata tangyaman na ibu-ibu. Bapak-bapak dulu kamu ikut Mas Seroi. Karena apa emansipasi dulu kamu tu bapak-bapak. Bapak yang sayang istri, peduli kebersihan. Saya kembali ke bagian kita. Gembala-gembala adalah pribadi-pribadi yang pertama yang mendengar berita itu.
Dan karena dia tahu betapa Allah sangat peduli dengan mereka, kalaupun mereka adalah orang-orang terpinggirkan, tetapi ketika Tuhan memberitahukan, malaikat memberitahukan berita kelahiran dan menjumpai seperti yang dikatakan oleh malaikat-malaikat itu, Nats kita mengatakan, lalu mereka kembali ke rumah masing-masing dengan sukacita. Inilah jalan lain. Jalan lain adalah tidak peduli dengan persoalan apa ada nasi atau tidak. Yang lebih dipedulikan adalah bahwa hidupnya dihargai oleh Tuhan. Jalan kebenaran. Dia tidak mau kembali ke masa lalunya. Kumayaton naden nasanga kita tu tomang kambi to taabang na tandai etika. Matang nga pa kambi bang. Sekarang ketika dia berjumpa dengan Yesus, pola pikirnya berubah. Mereka tidak kembali ke jalan yang dulu, tetapi memilih jalan lain. Jalan apa? Mereka merasakan ternyata jalan Natal adalah cara Tuhan untuk mempedulikan manusia. Jalan berbagi. Ternyata Bapak Ibu yang nadem palema Natal, yaitu Natal sesungguhnya adalah berbagi. Yan na din maanatal na tata berbagi sitongan na tata maanatal. Yan ito, lalu oleh gereja Toraja mengatakan, jadikan momen Natal ini adalah Natal untuk berbagi. Yan na din tu warga jemaat. Landik ka kamas ka mandasan mapa di katuan na. Momen Natal ini adalah hadirkan Natal bagi mereka. Bila bidenggai na to kaya malita kunjungi taban. Teme bisan na lana pake. Da na tapu lewat seremoni belaka. Mungkin itu jauh lebih penting. Yan na din warga jemaat ta. Nauran ni bang. Lopo tubanuanna. Peta asyara na misa ada dua baito. Na biasa si talu siapa ababituno. Bila di melomo teketu papa banon na di pemeloi tamenani ma Natal. Cara berbagi. Paku biasa kadikwa inang mami ya ke no koko ki sola na den tue apa tue suke mangkato den pantunu na den sisare-sare tangka angka lentekta taamu takilala itu indamang katabaya. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua ini adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Kita dijumpai Tuhan. Tuhan hadir kepada kita dalam segala persoalan-persoalan kita. Minto ki iteram pote tantu den mana sang masalanta. Entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah anak, entah itu masalah rumah tangga, entah itu masalah apa. Tapi Tuhan menjumpai kita. Jangan takut, karena hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus di kota Daud. Mari Bapak Ibu, kita pulang dengan sukacita melalui jalan lain. Ya tejomai
Kelalu jemaat nenek bangki te egeran. Ya te jalan lain to kode om to tatole to tadi sangan nang tu jalan lain. Sabayan to te egeran bang sia te tahun 2001 2010 talu. Tanya jalan lain to tapi jalan sama. Jalan di tempat to. Ya te jomai yang tamanengkeng bang lako puang tapi lian tu puang kase-kasena di ben puang tala jalan lain tela tapat tunna tapat torosenge itu puang bisa jalan lain to ya kaya te jomai nenek bangki malango-lango sia sango-sango bang ya telah ko teke jalan lain. Baiklah ko Pak Dokter na operasi to da atas sango-sango. Ya di sana jalan lain to. Ya te jomai kenenek bangki tang si Pak Akada, si Uluta, sang Banuanta. Kota Sule mata si Kadamak, ya di sana jalan lain to. Yan natontong bang siya jalan di tempat to. Saya kira inilah sukacita. Tak dalam pengaruhi, tetapi inilah sukacita yang ada. Itulah jalan lain. Dia tejomai ke Budawangi, tapasala lalu kombongan. Jalan lain terlibatlah supaya datang apa salah bang jomai salian. Di sana jalan lain toh. Ya. Udah ketahu yang nama apa salah menarang. Payen na di kota terlibat tayah apa jo. Saya jalan lain toh. Saya percaya Bapak ini. Kalau ini kita bangun, percayalah saat kita memilih jalan lain, mata Tuhan tidak pernah tertutup. Saat kita memilih jalan lain, jalan kebenaran, jalan yang dikehendaki Tuhan, nama kita tidak akan pernah terlupakan dalam kitab kehidupan. Semoga dengan jalan lain itu bercermin pada karakter gembala ini, maka sungguh-sungguh kita akan berkata, saya akan pulang nantinya. Kalaupun saya hanya datang sebagai orang biasa, sebagai orang yang sering disakiti, saya pasti pulang dengan sukacita melalui jalan lain. Jalan iman, jalan keyakinan, jalan keselamatan di dalam Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati. Amin.